Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara virtual untuk mempresentasikan hasil kerja perhitungan plumbing UTS 2024. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pengampu saya yaitu Bapak Yebi Yuriandala, kemudian kepada asisten dosen yaitu Mbak Ismi yang telah memberikan arahan dan petunjuk dalam pekerjaan AutoCAD kepada saya dan teman-teman saya di kelas maupun di luar kelas. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan terkait perhitungan yang sudah diberikan dalam soal UTS yang terdiri dari satu nomor dengan 3 rincian yaitu bagian A, bagian B, dan bagian C. Bagian yang A meliputi menghitung kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni. Kemudian yang B yaitu perhitungan berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Selanjutnya yaitu perhitungan berdasarkan unit beban alat plumbing. Di sini saya akan menjelaskan secara step by step. Masuk di bagian yang pertama yaitu perhitungan kebutuhan air bersih berdasarkan jumlah penghuni. Deskripsi perhitungan. Dari gambar di samping, tampak atas yaitu sebesar 1500, mohon maaf, maksud saya adalah 1050 meter kuadrat. Kemudian di bawah merupakan tabak isometri. Di sini untuk menjelaskan bagian rincian setiap lantainya. Bagian yang saya kerjakan yaitu tipe 3 dengan 2 tipe saniter yaitu Z dan Z. Kemudian untuk luas total bangunan 1050 dikali total 6 lantai didapati hasil yaitu sebesar 6300 meter kuadrat dengan nilai persentase yang saya gunakan yaitu 50% untuk luas efektif, persentase luas efektif. Kemudian luas efektif sendiri yaitu merupakan hasil perkalian dari luas total bangunan dikalikan dengan persentase luas efektif yaitu 6300 dikali 50% didapati hasil akhir 3150 meter kuadrat. Kemudian saya mengasumsikan dengan jumlah kerapatan penduduk setiap meter ruangan sebanyak 8. Kemudian jumlah penduduk penghuninya yaitu pembagian dari 3150 dari hasil luas efektif kemudian dibagikan dengan kerapatan penduduk sebanyak 8. Didapati hasil akhir sebesar 394 orang. Kemudian untuk pemakaian air, di sini saya menggunakan 150 liter orang per hari. Kemudian untuk jumlah penggunaan air 394 dikalikan dengan 150 yaitu sebesar 59.063 liter per hari. Kemudian dengan antisipasi kebocoran sebesar 20%. Kemudian durasi pemakaian. Di sini saya menggunakan waktu sebesar 8 jam. Di sini saya melakukan pencatatan berdasarkan jumlah alat plumbing pada bangunan 6 lantai tipe 3 dengan 2 tipe saniter yaitu Z dan Z. Kemudian masuk kepada bagian yang kedua yaitu perhitungan berdasarkan jenis dan jumlah alat plumbing. Untuk tipe saniter yang pertama Z1, kloset tangki glontor di sini, kloset tangki glontor sebanyak 6 buah, kemudian di bagian Z2 sebanyak 6 buah juga. Kemudian totalnya sebesar 12, kemudian urinoir sebanyak 4 pada Z1, kemudian Z2 sebanyak 4, kemudian wastafel pada Z1 sebanyak 5, Z2 5, kemudian kran sebanyak 6, kemudian Z2 juga 6. Jadi hampir tidak ada perbedaan antara Z1 dan Z2. Sehingga total keseluruhan yaitu 12 untuk kloset tangki glontor, urinoir 8, wastafel 10 dan kran sebanyak 12. Kemudian di sini saya melakukan jumlah perhitungan secara total dengan perhitungan 6 lantai. Untuk jumlah kloset yaitu 12 dikalikan 6 didapati hasil akhir 72. Kemudian urinoir 8 dikali 6 lantai didapati hasil akhir 48. Kemudian wastafel sebanyak 60 hasil dari perkalian wastafel 10 dikali 6 lantai. Kemudian kran 12 dikalikan dengan 6 dengan hasil akhir 72. Kemudian untuk pemakaian per jam per kali, pemakaian 1 kali per liter dan faktor pemakaian serentak di sini saya menggunakan referensi buku Morimura. Untuk nilai-nilainya di sini saya telah mencantumkan yaitu untuk kloset, urinoir, wastafel, kran pada bagian pemakaian per jam per kali yaitu 5232, kemudian pemakaian 1 kali liter yaitu sebesar 15, 10, 10, 20. Kemudian untuk faktor pemakaian serentak. Nah, di sini terdapat perbedaan antara urinoir, wastafel, kran. Di sini memiliki nilai yang sama yaitu sebesar 33%, kemudian untuk kloset sebesar 10%.
Selanjutnya di sini saya melakukan perhitungan terkait kebutuhan air liter per jam. Di sini merupakan hasil perkalian dari keseluruhan tabel yang meliputi jumlah total, kemudian pemakaian per jam per kali, kemudian pemakaian 1 kali per liter, kemudian faktor pemakaian serentak. Untuk kloset didapati hasil akhir besar 540, hasil dari perkalian 72 dikali 5 dikali 15 dikali 10%. Urinoir 48 dikali 2 dikali 10 dikali 33%, hasil akhir 317. Wastafel 60 dikali 3 dikali 10 dikali 33%, hasil akhir 594. Kemudian kran 72 dikali 2 dikali 20 dikali 33% didapati 950. Sehingga total keseluruhan yaitu sebesar 2401 liter per jam atau 2400 meter kubik. Masuk ke penjelasan nomor 1C. Perhitungan berdasarkan unit beban alat lambing. Jenis alat lambing di sini ada kloset, urinoir, wastafel, kran sesuai dengan kriteria yang di atas. Di sini saya melakukan perhitungan awal dengan total satu lantai terlebih dahulu, kemudian dengan beban UBAP sesuai dengan referensi buku Morimura, kemudian total beban. Untuk kloset 12, kemudian dikali dengan UBAP yang tertera pada buku Morimura yaitu sebesar 10, kemudian dikalikan antara jumlah total klosetnya sebanyak 12, kemudian didapati hasil akhir total beban 120. Selanjutnya sama, 8 dikali 3 24, kemudian wastafel 10 dikali 2 20, kran 12 dikali 2 24. Kemudian total beban keseluruhan yaitu sebesar 188. Kemudian di sini grafik menunjukkan angka sebesar 230. Nah, gimana sih teman-teman untuk membaca grafik dengan benar? Di sini kita lihat total beban sebanyak 188. Nah, di sini saya menggunakan unit beban dengan skala gambar yang diperbesar. Di sini 188, di sini kita perkirakan saja. Di sini 180, kemudian di sini saya ambil asumsi di sini 188. Di tengah-tengah antara 180 dan 200. Kemudian kita tarik ke atas. Nah, di sini ada garis. Oke, kemudian kita tarik garis ke arah kiri. Didapati hasil akhir berdasarkan grafik yaitu sebesar 230 liter per menit. Nah, berdasarkan kurva UBAP 230 liter per menit, pemakaian air satu lantai yaitu sekitar 260 liter per menit per lantai. Kemudian masuk ke perhitungan jumlah keseluruhan 6 lantai. Untuk total kloset sebanyak 72, urinoir 48, wastafel 60, dan kran 72. Untuk unit bebannya sama, UBAP-nya 10, 3, 2, 2. Namun untuk total beban di sini yaitu sebesar 72 dikali 10 720, 48 dikali 3 144, 60 dikali 2 120, 72 dikali 2 144. Kemudian dijumlahkan keseluruhan didapati hasil akhir 1128. Berdasarkan grafik didapati hasil akhir 1560 liter per menit. Nah, di sini saya melakukan analisa berdasarkan grafik unit beban sampai 3000. Unit beban yang didapati yaitu sebesar 1128. 1128 kita tarik, di sini terdapat kesalahan. 1128 kita tarik ke atas, kemudian kita tarik ke arah kiri. Didapati hasil akhir grafik sebanyak 1560 liter per menit. Oke, masuk ke tahapan rekapan secara keseluruhan. Pada bagian segmen 1A, di sini setelah saya jelaskan terkait perhitungan berdasarkan jumlah pemakai, kemudian segmen 1B berdasarkan jenis dan jumlah alat lambing, dan 1C berdasarkan unit beban alat lambing. QD. Apa sih QD itu? Nah, di sini QD merupakan pemakaian air rata-rata sehari. Kemudian QH itu adalah pemakaian air rata-rata meter kubik per jam. Kemudian T itu merupakan waktu. Dan di sini terdapat QMX. QMX didapati dari hasil perhitungan tabel yang telah saya lakukan di Excel. Di sini contoh yaitu pada UBAP alat plumbing QMX 1560 didapati dari hasil berdasarkan grafik 1560. Kemudian 60 didapati hasil dari pembagian antara 1201 dibagi 60 kemudian dikali 233 yaitu merupakan konstanta dari C2.
Untuk perhitungan di sini saya menggunakan perhitungan secara matematis menggunakan Excel, sehingga untuk akurasi kebenaran yaitu sebesar 90%. Masuk yang selanjutnya yaitu ke dalam perhitungan secara detail. Untuk QD merupakan hasil dari 5.903 dikali 1,2, yaitu hasil akhir didapati sebesar 70.875. Kemudian untuk QH yaitu sebesar 8.859 hasil dari pembagian 70.875 dibagi 8. Kemudian QH max 17.719 hasil dari 8.859 dikali 2. Kemudian QMX 443 hasil dari 8.859 dibagi 60 dikali 3. Kemudian masuk perhitungan segmen 1B, yaitu berdasarkan jenis dan jumlah alat kelamin. Untuk QD didapati hasil yaitu sebesar 1201, kemudian dikalikan 8. 8 yaitu waktu perharinya, waktu intensifnya, yaitu didapati hasil sebesar 9.605. Kemudian untuk QH liter per jam, hasilnya yaitu sebesar 1.201, pembagian dari 2.401 dibagi 2. Kemudian QH max liter per jam yaitu sebesar 2.401. Kemudian untuk QMX dengan satuan liter per menit 1.201 dibagi 60 dikali 3 dengan hasil akhir yaitu sebesar 60. Kemudian masuk ke bagian yang 1C. Nah, 1C ini didapati dari hasil 31.200 dikali 8 dengan hasil akhir 24.9.600. Kemudian QH 1.560 dibagi 3 kemudian dikali 60 dengan hasil akhir 31.200. Kemudian QH max liter per jam satuannya 31.200 dikali 2 hasil akhir 62.400. Dan yang terakhir yaitu QM max liter per menit untuk satuannya dengan hasil akhir 1.560. Untuk detail gambar di sini saya telah melakukan penyelesaian secara AutoCAD, yaitu gambar denah air bersih isometri 6 lantai. Di sini lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5 dan lantai 6. Kemudian untuk gambar tampak atasnya di sini terdapat bentuk L besar dengan dua tipe saniter Z dan Z. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila dalam penyampaian dan dalam perhitungan terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.